selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah kita dalam menjalankan tugas selalu dalam kondisi yang baik. Iya. Oke, baik Ibu, mengenai rencana supervisi kelas, ya tentu ada tahapan-tahapannya. Iya. Yang pertama kita akan ini melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian nanti saya akan observasi, Iya. nanti kemudian ada lagi kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum melaksanakan observasi, nah di kegiatan pra-observasi nanti kita harus berdiskusi dulu tentang beberapa hal yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi saat ini kita ada di kegiatan pra-observasi. Oke, baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan. Yang pertama itu mengenai materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti, kemudian bagaimana pengembangan kompetensinya dari Ibu yang akan diobservasi. Untuk yang pertama, nanti Ibu akan mengajar atau menggunakan kompetensi dasar yang mana nanti, Bu? Oke, untuk KD saya akan menggunakan KD 3.6. Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras KD 3.6 ya. Ya. Kemudian satu lagi KD untuk keterampilan nanti 4.6 tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras itu. Oke, baik Ibu, dari kedua KD itu apa yang menjadi tujuan yang dicapai oleh peserta didik nanti? Jadi setelah mengikuti pembelajaran nanti, saya berharap peserta didik dapat menentukan jenis-jenis segitiga. Kan ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga siku-siku melalui suatu percobaan atau praktik nanti ya dengan menggunakan model cooperative learning. Oh iya, berarti bagus ya Bu, berarti ada kegiatan kooperatifnya nanti dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu. Nanti ya di dalam kegiatan pembelajaran tentu kita guru ingin selalu mengembangkan kompetensi. Nah, saat kegiatan observasi nanti Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana saja? Untuk area yang ingin saya kembangkan itu kompetensi ketika membuka pembelajaran, menggunakan model metode pembelajaran, bagaimana saya menguasai kelas, bagaimana saya merefleksikan pembelajaran nanti di akhir, kemudian melakukan penilaian dan menutup pembelajaran. Oke, ya dari beberapa kompetensi yang Ibu kembangkan itu, nanti kompetensi yang mana yang spesifik yang akan kita observasi nanti, Bu? Ya, jadi untuk yang lebih fokusnya kita nanti di kegiatan inti saja, karena di situ akan ada saya gunakan metode diskusi selama proses pembelajaran berlangsung. Oh, lebih fokus ke metode diskusi Iya, ya, Bu? metode diskusi. Berarti metode diskusinya harus sesuai dengan ini model yang Ibu gunakan tadi, apa benar? Iya. Oke, baik Ibu. Nah, dari kegiatan diskusi dengan model kooperatif tadi, apa yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah dapat berjalan saat observasi nanti? Oh, ya. Jadi nanti selama proses pembelajaran sebelum ini saya akan membentuk suatu kelompok belajar. Kemudian selama prosesnya saya akan membimbing masing-masing kelompok saat diskusi ya. Terus kemudian saya akan memantau setiap aktivitas siswa dan kemudian nanti saya akan mengarahkan untuk bekerja sama dan saling membantu antar kelompok. Berarti ada 4 nanti yang menjadi indikator yang kita akan amati nanti saat kegiatan observasi. Oke, baik Ibu. Ibu sudah menyampaikan tadi apa-apa yang Ibu laksanakan dan Ibu perlu persiapkan juga beberapa hal nanti sehingga dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu, untuk pelaksanaan observasinya nanti kapan Ibu memiliki jam yang bisa digunakan? Hari Jumat tanggal 2 Februari Pak Guru jam 7 pagi di kelas 8. Oke, baik Ibu, nanti pada hari Jumat nanti kita akan bertemu di kelas. Baik, perbincangan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Guru. Kita belajar tentang lanjutan dari teorema Pythagoras, tapi masih di dalam teorema Pythagoras, ya? Ya, Bu. Nanti
kelompok ya. Kebetulan ini sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan tiap kelompok, ibu bagikan ini ada langkah kerja, kertas 1 lembar. Ini tempat menempel nanti ya. Dan lidi. Sesuai arahan di apa namanya, di langkah kerja, kita akan memotong ini lidi menjadi ukuran 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Ada 12 cm, ada 13 cm. Jadi ada 5 ukuran, masing-masing 2. Ya. Ukurannya bisa pakai penggaris. Misalkan kalian mau yang 5 cm. Ini 5 cm di sini ya. Pas di angka 5. Coba lihat, baca baik-baik dulu itu langkahnya. Coba ibu kasih contoh 1. Potong lidi dengan ukuran 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm dan 13 cm, masing-masing 2 batang. Kita potong dahulu yang 6 cm. Lihat ini Relis, nanti kau ajak teman ikut ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 ya. Harus pas, jangan, tidak boleh lebih, nanti segitiganya tidak jadi ya. Ini ya. Nah, ambil itu. Itu untuk 6 cm. Ya, ini 6, ingat ini 6 ya. Ini berapa lagi? 8. Berarti di sini ya, ini nih. Ya. Ya. Ingat pemotongannya tidak boleh lebih. Nah, ini 8. Kalau silakan potong kembali untuk ukuran berapa? 10, 12 sama 13. Silakan. Nanti buat 2 ya, 2-2 ya. Nanti kita giliran pakai pisaunya dulu ya. Cepat kali. Dari sini. Nah. Berapa lagi? 10. Potong. Nah, berapa lagi? 12. Ini ada 3 pisau sebenarnya. 13 lagi ya. 13 ini. Pasti itu. 13 ini. Langkah kedua, baca sambil kalian ini ya. Itu sudah ada ukurannya. Nanti kita buat lagi nanti ya. Ketika kita perlukan ukuran, misalkan ukuran 8 kita perlukan lagi, kita buat lagi ya. Kelompok ini. Mana? Berapa ini? Sudah ada tandanya? Berapa itu? Berapa senti? Mana 6 cm? Coba. Lihat ini. Di sini 6 cm. Kok bisa di sini tadi? Ini 6 cm. Coba Andes. Mana pisau Andes? Langsung Andes potong. Ini tuh simpan dulu. Nah, ini 6 cm di sini. Nah, tidak boleh lebih ya. Tidak boleh kurang. Karena nanti tidak jadi segitiga.
segitiga nanti. Pas, pas tadi. Nah, ukuran berapa lagi? 8. Nah, ini 8 ini ada 8. Andes lanjut Andes. Sambilan yang lain baca langkah kerjanya ya. Online-nya di mana? Nanti kalau misalkan tidak bisa lengket pakai lem ini, kita pakai lakban saja ya. 12. 12. Duduk sebelah sini saja, biar sama-sama ini. Tunggu, pas kayak ini. Jangan kasih goyang. Oh, pas. Nah. Sudah? Ingat ukurannya ya. Ingat ukurannya. Sudah selesai? Nanti ketika kita butuhkan ukuran lain lagi, kita bisa bikin ya. Kelompok ini lagi. Mana? Nah, lagi di sini. Di bawah sini nanti bukunya. Yang lain sambil baca jurnal kerjaan ya. Salah sebenarnya. Nah, sini ya. Sudah tinggal potong saja. Tidak usah sampai ini. Tidak usah sampai habis. Tinggal potong saja. Nah. Terus 8 lagi. Dari sini, ini. Oh, 8. Potong dulu ya. Coba sambung ini buat sebuah segitiga. Bagaimana? Pokoknya harus jadi segitiga. Sekarang kita tempel ya. Bisa tidak pakai lem itu? Kalau tidak bisa kita pakai ini. Tidak adalah ini. Biar dia ini. Coba sambung. Sudah ini toh lengket 1. Nah. Kamu pegang Melis. Harus ketemu, harus pas.
Oke, itu untuk langkah kedua. Oh, sudah langkah ketiga ini ya. Langkah keempat. Baca, apa dia bilang? Sudah? Oke, silakan Teh. Sudah Kak Teh? Sudah Kak Teh? Oh, pakai itu saja. Nah, yang ini saja, biar ini. Jangan ada yang tergoyang ya. Potong-potong juga. Selesai setelah ini diskusikan apa lagi itu langkah keempat itu lagi. Oke, silakan diskusikan sama-sama langkah keempat lagi itu. Nah, langkah keempat coba baca sama-sama ini. Buat segitiga harus sama ini ya. Coba setelah ini diskusikan langkah keempat. Coba diskusikan langkah keempat. Diskusikan langkah keempat. Coba baca baik-baik itu langkah keempat. Tidak bisa pakai itu lem. Tidak terlalu lengket juga tidak apa-apa itu. Biar sudah. Yang penting ininya lengket. Kalian tahu ini segitiga apa nanti ini? Hah? Segitiga sisi miring. Emang ada segitiga sisi miring? Yang pernah Ibu ajarkan itu segitiga apa? Segitiga apa ini? Belum kelihatan ada segitiga. Segitiga apa ini? Kayak mana? Kayak ini segitiga apa namanya ini? Segitiga apa ini? Dia bilang kayak ini, dia bilang nah. Kayak ini Bu. Segitiga apa namanya? Segitiga. Silakan tulis di bawahnya ini. Segitiga apa yang kalian temukan? Tulis namanya di bawah ini. Terus kalau kalian bilang segitiga siku-siku, siku-sikunya di mana? Tulis di situ. Nah, pintar. Tuh tulis. Tulis. Segitiga apa ini namanya? Segitiga apa? Oke, mana pen? Ini tadi panjangnya berapa? 6 cm. Oke, ini 6. Terus ini berapa? 8 cm. Kalian tulis ini sendiri tadi ya? Coba tulis sendiri, coba.
yang ini? Nah, coba tulis. Tulis. 6 cm. Oke. Ketiga sisinya silakan ditulis. Ini berapa panjangnya tadi? Kita menemukan satu buah segitiga siku-siku. Kita lanjut lagi ke langkah kelima. Lakukan langkah kedua dan keempat untuk 3 lidi yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan 13 cm. Berarti ukuran apa yang belum ada di situ? 8 cm. Bikin. Ini kan baru 12 sama 13. Yang 8-nya silakan bikin 8, ukuran 8 lagi. 8, ukuran 8. Oke, siap ini lagi. Pakai ini dan api. Nanti ini serabut ke depan ininya. Sudah? Nih. Ukuran 8 dari yang belum. Ya, itu. Pisau. Silakan buat kembali segitiga. Pokoknya dia harus ketemu ya. Segitiganya harus ketemu, lakban banget. Harus ketemu ini. Bagaimanapun caranya harus ketemu begini. Nah, ini atas sedikit ya biar nanti ada ini. Apa namanya? Segitiga yang lain nanti. Oke, silakan tempelkan di kertasnya seperti tadi. Lakban ya. Jangan tutup ini nanti tidak kelihatan. Oke, silakan amati itu segitiga apa? Itu segitiga apa? Silakan amati dulu. Bisa dibaca juga ini buku sambilan. Boleh mau pakai tulis A, B, C juga boleh ya. Ini. Di antara ini ada siku-siku. Yang terlalu banyak itu lakban nanti tidak kelihatan lagi itu segitiga. Pas sudah yang penting dia lengket saja. Tidak apa-apa, sudah terlanjur. Silakan.
Di sini titik B. Itu titik C. Atas A. Tunggu. Di situ titik B. Di situ C. Ini A. Oke, amati sudah gambar apa ini? Segitiga apa ini? Tulis ukurannya ya. Nanti kita uji dengan ukurannya. Ukurannya lah. Sudah? Atas sedikit kan? Dia ada lampunya. Lakban. Satu lagi. Sudah? Bisa lihat juga bukunya ini. Kita akan menggambar ini ya. Di sini titik sudutnya kalau segitiga situ tadi di sini B. B. Di sini C. Sisi paling panjang di sini ya, 13. Berarti di sini titik B. Di sini titik A. Diskusikan segitiga apa yang terbentuk. Dari ininya kelihatan ya. Segitiga. Saya yang sebelah. Sudah? Ini segitiga apa? Kan ya, kalau begini, pas begini dia situ dia lurus. Kalau dia ada begini sudutnya segitiga apa? Lancip. Kalau dia bilang, segitiga ini besar betul. Tuh. Sudutnya ini dia kurang dari 90. Itu sudut apa? Tiga-tiganya ini kurang dari 90 ini. Sudut begini kan? Dia begini. Sudut apa tadi yang kurang? Kalau ini kan pas 90 siku-siku. Kalau begini, ini pas 90 kalau begini ya. Tapi kalau sudutnya agak bergeser lagi sedikit begini, namanya sudut apa? Kurang dari 90. Lancip. Kalau dia tengah lagi begini, nih lihat ini perputarannya. Nah, ini besar nih. Namanya sudut tumpul. Ini ketiga sudut-sudutnya ini dia kurang dari 90 besar sudutnya ini. Berarti dia sudut. Berarti ini namanya segitiga lancip.
potong ini, Meris. Potong lagi. Langkah keberapa lagi ini, Meris? Kau baca dulu. Nomor langkah ke-6. Coba apa dia bilang, Meris? Baca. Enam cm, 8 cm dan sudah ada? Belum? Silakan bikin dulu ukuran ininya. Lakban. Coba ya. Ke atas sedikit, ke atas sedikit. Agak di atas. Segitiga apa namanya? Lakban sudah? Yeay, ini anak ini. Udah tahu potong lakban. Nah. Sudah? Pas? Lakbannya sudah isi? Belum? Tiga lakbannya. Silakan hitung 10
ingat sisi paling panjang ya. Pilih sisi paling panjang. Oke, sekarang lihat ibu. Ini ya, ya. Oke, ini cara bacanya 169 titik-titik apa di sini? Lebih dari atau kurang dari? 169 titik-titik dari 208. Hah? Kurang dari. Tanda kurang dari bagaimana? Kurang dari tanda bagaimana? Coba di sini dulu. Tanda kurang dari bagaimana? Oke, pindahin di sini. Oke, sampai atas kok taruh kurang dari. Nah, oke. Oh, sudah dapat kita. Jadi, jika sisi paling panjang ini, sisi paling panjang ya, kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu namanya segitiga lancip. Mengujinya begini. Baru kita tahu apakah itu segitiga lancip atau segitiga tumpul. Paham? Paham. Nah, sekarang uji satu lagi ini. Sama kayak ini ya. Mengujinya sama kayak itu. Yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Ini dia ada berarti ada satu kita dapat di sini. Berarti ini nilai C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jika nilainya lebih besar, maka dia segitiga tumpul. Paham? Paham, Bu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Oke. Kita tunggu dulu teman sebelah. Iya, betul. Mana sama dengan di sini? Sama dengan 169 sama dengan 208? Hah? Apakah sama? Nilainya sama? Tidak. Pernah belajar itu toh? Lebih besar, lebih kecil. Pernah? Pernah, Nenek? Pernah. Berarti cara bacanya ini 169 lebih
ditambah B pangkat 2. Ketika nilainya sama, maka dia akan membentuk segitiga apa? Segitiga apa tadi? Panjang. Kok segitiga panjang? Memang ada segitiga panjang? Segitiga siku. Oke, ingat mengujinya ya. Ambil nilai paling panjang. Apakah nilainya sama? Ketika kita jumlahkan, kalau dia sama berarti segitiga siku-siku. Yang kedua, ketika nilai C kurang dari nilai A ditambah nilai B, maka dia akan membentuk segitiga apa? Lancip. Lancip. Ya? Yang ketiga, ketika nilai C lebih besar dari nilai A pangkat 2 ditambah nilai B pangkat 2, maka dia akan menjadi segitiga lumpur. Segitiga lumpur. Oke, ini materi kita hari ini. Ya? Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Berarti sudah bisa membedakan mana segitiga tumpul, mana segitiga lancip, mana segitiga siku-siku? Sudah. Sudah dengan cara diuji. Ya? Diuji nilai-nilainya. Ya, paham? Paham, Bu. Oke. PR sudah ya? Pertanyaan tidak ada. Sekarang materi selanjutnya untuk minggu depan. Materi selanjutnya tentang triple Pythagoras. Ingat tentang apa? Jadi kita masih berbicara di Pythagoras, ya? Oke. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian karena tidak ada pertanyaan ya. Semuanya jelas. Ibu cukupkan sekian. Ada yang mau berdoa? Doa penutup? Silakan. Mari kita berdoa. Siapkan ya. Yep. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, oke, kita bertemu lagi ya setelah Ya. kita melakukan observasi kelas yang beberapa hari yang lalu. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, dari hasil observasi kelas ya kita diskusikan beberapa hal lagi ya Bu. Iya, iya. Oke, baik Bu. Dari kegiatan observasi yang kita lakukan, bagaimana menurut Ibu? Untuk kegiatan observasi kemarin semuanya berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Nah, apa yang membuat Ibu mendapatkan penilaian seperti itu? Karena semua strategi yang saya gunakan kemarin kayak membentuk kelompok belajar, membimbing saat diskusi, melakukan pemantauan aktivitas kegiatan siswa, dan mengarahkan untuk kerjasama serta saling membantu itu sudah berjalan dengan baik. Semua sudah tercover di dalam kegiatan kemarin. Oke, baik Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil observasi kita yang Boleh Pak Guru, hari boleh. Jumat yang lalu? Iya, iya. Oke, baik Ibu. Silakan. Nah, saat kegiatan observasi itu sesuai dengan yang kita telah sepakati pada saat pra-observasi ada 4 yang lalu ya Bu. Iya, Yaitu membentuk kelompok, Iya. membimbing diskusi, iya. memantau siswa saat beraktivitas, Betul. dan mengarahkan untuk saling kerjasama dan saling membantu. Dari pengamatan saya itu semua sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengarin? Saya bersyukur sekali ya, karena apa yang sudah saya rencanakan di awal
sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran itu serta indikator-indikator sudah terpenuhi semua. Oke, baik Ibu. Namun dari pengamatan saya dalam aktivitas diskusi yang perlu ditingkatkan ke depannya itu dalam hal saling bekerja sama dalam kelompok. Iya. Jadi kalau siswa sudah dibiasakan, ke depannya juga akan ikut terbiasa untuk saling bekerja sama. Ya. Terima kasih Pak Guru atas masukannya. Menurut pendapat Ibu bagaimana? Kalau di dalam pelaksanaan kemarin mungkin ada beberapa hal yang masih ada beberapa bagian yang belum terlaksanakan. Seperti kemarin di RPP saya merencanakan bahwa ada presentasi. Ternyata waktu tidak mencukupi sehingga saya potong di situ. Tapi kegiatan inti sudah saya rasa berjalan dengan baik. Untuk materi-materi sudah saya sampaikan dan mereka saya rasa paham meskipun tidak dilaksanakan presentasi. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya lebih mengefisienkan waktu. Kayak kemarin mungkin kurang efisien karena ketika menyediakan alat peraga kemarin harusnya saya yang sudah siapkan, tidak lagi anak-anak yang di situ harus memotong karena itu lebih memakan waktu. Nah, mungkin itu saja Pak Guru. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kayak seperti presentasi dia harus terlaksana begitu Pak Guru, sesuai dengan RPP yang sudah saya rencanakan begitu. Oke Bu. Jadi kalau saya melihat juga kalau sesuai dengan praobservasi saya rasa sudah berjalan sesuai yang kita amati. Berarti untuk selanjutnya itu juga perlu ditingkatkan atau ada hal lain yang perlu Ibu tingkatkan selanjutnya? Oke, untuk hal yang ingin saya kembangkan mungkin ada beberapa ya. Di situ ada kemampuan mengidentifikasi suatu masalah, kemampuan memahami suatu persoalan dan kemampuan bernalar dan berpikir kritis. Mungkin di situ belum tercover mungkin di kegiatan kemarin. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Oke, baik sekali Ibu. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran ya tentu kita harus selalu mengembangkan kemampuan. Nah, untuk melakukan itu kapan Ibu merencanakan? Untuk pertemuan selanjutnya Pak Guru. Pertemuan selanjutnya masih di kelas 8 karena kemarin saya akan melanjutkan kegiatan yang masih tertunda kemarin Pak Guru. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan. Oke, untuk meningkatkan kompetensi itu siapa yang mungkin Ibu akan ajak untuk membantu? Saya akan minta tolong mungkin salah satu teman kita, rekan guru, Ibu Eva mungkin yang bisa membantu saya di kelas mungkin besok. Oke, baik sekali Bu. Kita dari praobservasi, observasi sampai pada kegiatan pasca observasi ini apa yang Ibu bisa dapatkan? Ternyata supervisi itu hal yang menyenangkan, bukan seperti yang diceritakan orang-orang bahwa ada guru yang merasa tertekan ketika supervisi oleh kepala sekolah atau temannya. Ternyata itu saya tidak rasakan. Jadi saya bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan teman guru, dengan sesama guru, bagaimana apa kekurangan kita ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita bisa dapat masukan dari teman guru dan sebagainya. Oke, baik sekali. Iya. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk menyampaikan beberapa hal. Baik. Terima kasih ya Ibu Vira atas kesediaannya, Pak Nobel. Sama-sama. Saya lihat dari percakapan ini adalah percakapan coaching, berarti percakapan yang membangun atau yang memberdayakan potensi dari diri coach. Nah, yang di sini Ibu termasuk coach, Pak Nobel coach. Nah, ini Pak Nobel melakukan ini mudah-mudahan bukan hanya di kegiatan pendidikan guru penggerak dan bisa secara konsisten atau rutin diselenggarakan di sekolah, bisa membantu kepala sekolah untuk kita sama-sama mengobservasi pembelajaran kita di kelas. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih
karena dukungan dari Ibu Vira, Pak Nobel bisa menyelesaikan aksinya. Baik. Jadi kalau saya lihat percakapan tadi, pertama untuk tujuannya sudah tersampaikan. Ibu Vira sudah menyampaikan bahwa tujuan dari percakapan ini adalah melihat kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Nah, kedua sudah spesifik dan bisa diukur. Jadi kalau tujuan itu harus spesifik, dapat diukur. Nah, dapat diukurnya ada beberapa hal yang Ibu Vira lihat. Yang pertama itu tentang diskusi ya, area pengembangannya untuk membentuk kelompok, kerjasama, aktivitas murid. Nah, Ibu Vira bisa melihat bahwa selama yang saya laksanakan masih ada yang mungkin saya kurang. Nah, itu bukan disampaikan oleh Pak Nobel, tetapi Ibu Vira bisa melihat sendiri dengan adanya coaching. Ibu Vira bisa melihat kembali bahwa ini harus saya perbaiki ke depannya. Nah, jadi selama percakapan ini juga Ibu Vira sudah melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah Ibu Vira lakukan. Nah, setelah itu juga Ibu Vira juga di akhirnya dapat melihat apa keunggulan dari kegiatan coaching ini, bahwa tidak rasa ditekan, enjoy saja, bisa melihat kekurangan, bisa memperbaiki dan kelebihan. Nah, jadi saya harapkan bahwa semua yang sudah berjalan dengan baik ini bisa diterapkan di teman-teman guru yang lain. Jadi Pak Nobel bisa saling membantu, saling berbagi di antara teman-teman guru, sehingga apa yang Pak Nobel dapat selama pendidikan guru penggerak ini bisa Pak Nobel sampaikan atau kita bisa berbagi dengan orang lain. Baik, itu sedikit dari saya Pak Nobel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih juga Ibu atas waktunya.